Halo Patriot Bangsa. Kali ini kita akan ngobrolin soal pelayanan publik, ya. Nah, jadi apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, di lingkungan BUMN ataupun BUMD dalam bentuk barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, definisi ini menjadi rujukan utama ya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ya, kalau dalam bahasa undang-undang di sini adalah pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk, atas barang dan jasa ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Nah, bagi seorang ASN, pelayanan publik itu merupakan fungsi utama yang diemban untuk mewujudkan pelayanan yang prima ini, maka seorang ASN itu wajib untuk memahami nilai-nilai dasar daripada pelayanan publik ini. Yang pertama adalah partisipatif, di mana penyelenggaraan pelayanan publik ini yang dibutuhkan masyarakat perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakannya, melaksanakannya, dan juga mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua, harus transparan, yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu pemerintah yang merupakan penyelenggara pelayanannya itu harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang sedang dijalaninya. Nah, masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk bertanya ya, dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas terhadap satu layanan. Kemudian ketiga adalah responsif. Nah, responsif ini tentu saja bagaimana pelayanan publik itu bisa cepat mendengar dan memenuhi tuntutan yang diberikan atau dituntutkan oleh warga. Nah, tidak hanya sekedar menerima saja, tapi bagaimana meresponsnya sehingga akhirnya isu tersebut bisa cepat terselesaikan. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya diskriminasi. Ya. Jadi pelayanan publik ini tidak boleh ya, melihat apakah dia pejabat atau dia adalah warga biasa, sehingga kalau pejabat itu dia spesial. Tidak boleh sebetulnya. Ya, jadi tidak boleh ada perbedaan dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian kelima, mudah dan murah. Nah, ini masyarakat suka kalau yang seperti ini ya. Jadi lebih mudah, lebih murah, tentu saja pelayanan itu menjadi favorit. Seperti itu. Nah, yang keenam yaitu adalah efektif dan efisien. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan itu harus mewujudkan yang cepat dicapainya ya, dan juga paling sederhana dengan tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang paling murah. Kemudian yang ketujuh adalah aksesibel. Bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu dapat diakses ya, dengan mudah oleh seluruh warga. Baik dapat dijangkau dalam arti non fisik yang terkait dengan biaya ya, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, maupun yang dalam arti fisik ya, artinya itu dekat dan kendaraan yang mencapai sananya lebih sedikit ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, akuntabel ya. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara. Karena itu ya, haruslah pelayanan publik ini dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pertanggungjawaban ini tidak hanya formal kepada atasan ya, tapi ini juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik mencetaknya menggunakan media elektronik maupun media koran seperti biasanya. Kemudian yang kesembilan adalah berkeadilan ya, di mana penyelenggaraan pelayanan publik ini harus memiliki asas kesetaraan. Tidak boleh kita itu dijadikan alat untuk melindungi sebagian kelompok, sehingga
terdapat rasa yang berbeda dari satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, sebagai seorang ASN, maka pelayanan publik itu harus menjadi pola pikir utama ya, dalam setiap perjalanan karirnya. Bagaimana memahami ya, pola pikir ASN itu sebagai pelayan publik ya. Jadi yang pertama, bahwa pelayanan publik ini merupakan hak warga negara ya, sebagai amanat dari konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban kami juga para ASN itu untuk menjalankannya dengan semaksimal mungkin. Kemudian kedua, pelayanan publik ini diselenggarakan karena pajak yang dibayar oleh warga negara, sehingga wajiblah kita sebagai orang yang sudah dibayar ya, memberikan suatu layanan yang baik gitu, fasilitas yang baik ya. Tidak hanya kita meminta uang ya, meminta haknya saja, tapi kita juga harus memberikan kewajiban yang setara. Kemudian ketiga, pelayanan publik ini diselenggarakan ya dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis dan baik untuk kemajuan bangsa di masa datang. Yang keempat, pelayanan publik ini memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negara, tetapi juga memberikan perlindungan kepada mereka. Ya, 4 hal pokok ini menjadi dasar daripada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik ya di Indonesia, dan kita ini sebagai seorang ASN ini wajib untuk memahami hal-hal pokok ini. Nah, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, maka tentu saja seorang ASN itu harus memberikan pelayanan yang baik. Agar apa? Agar masyarakatnya itu merasa terpuaskan. Nah, contohnya bagaimana? Ya, seperti menyapa dan memberikan salam. Walaupun terkesan sepele, tapi ini kalau kita sering melakukannya, maka orang itu akan sering teringat dengan apa yang kita lakukan. Contohnya ketika kita masuk ke Indomaret, ya, maka kita biasa mendengar selamat datang, selamat berbelanja, gitu ya. Dan lama-kelamaan orang-orang itu akan selalu ingat bahwa Indomaret itu kalau kita masuk, pegawainya itu akan ramah dengan menyambutnya, gitu. Kemudian yang kedua itu ya tentu saja perilaku yang ramah. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu, jadi tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, mendengarkan segala keluhan kalau ada keluhan dari masyarakat dengan sabar dan aktif. Kemudian kelima, penampilan yang rapi. Dan keenam, mengucapkan terima kasih. Kemudian ketujuh, agar selalu mengingat nama pelanggan. Mengingat nama seseorang itu membuat orang itu bisa merasa respect gitu, karena diingat oleh namanya dengan orang lain tersebut. Nah, yang terakhir adalah memperlakukan pelanggan sebagai konsumen atau raja. Nah, kedelapan perilaku ini bisa menjadi acuan ya dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh seorang ASN. Oke, sekian video kita kali ini mengenai pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video lainnya seputar Latsar CPNS 2020. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Merdeka!